Halo semuanya, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih kalau hukum itu ternyata bukan cuma soal aturan yang kaku? Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah ide yang keren banget. Gimana caranya hukum bisa jadi semacam arsitek yang merancang masyarakat kita secara aktif? Materi ini disajikan oleh Bapak M. Fajrin dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Yuk, langsung kita mulai aja pembahasannya. Nah, coba kita pikirin bareng-bareng. Selama ini kan kita ngelihat hukum itu kayak polisi lalu lintas aja ya. Jaga ketertiban, selesain masalah, pastiin semua nggak nabrak. Tapi, pernah nggak kebayang kalau perannya itu bisa jauh-jauh lebih besar? Gimana kalau hukum itu ternyata bisa jadi semacam cetak biru loh? Cetak biru untuk membangun masa depan yang kita semua mau. Oke, biar gampang ngikutinnya, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat dulu peran ganda hukum. Terus, kita dalemin konsep rekayasa sosial itu apa. Setelah itu, kita intip penerapannya di Indonesia. Gimana sih cara kerjanya? Dan terakhir, kita tutup dengan beberapa bahan renungan. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Nah, ini kuncinya banget nih. Kita akan lihat gimana hukum itu ternyata punya dua sisi, dua wajah lah istilahnya. Kalau kita udah paham ini, kesananya bakal lebih gampang buat ngerti konsep rekayasa sosial. Coba bayangin deh, di satu sisi ada hukum yang perannya pasif. Dia kayak satpam gitu, jaga stabilitas, nunggu ada masalah, baru bertindak. Intinya mempertahankan apa yang udah ada. Tapi ada sisi lainnya. Di sini hukum jadi proaktif. Dia jadi kayak mesin penggerak, jadi motor yang sengaja dirancang buat ngegas, buat mendorong masyarakat menuju perubahan yang emang udah direncanain. Nah, ini dia nih, kita sampai di inti pembahasannya. Konsep hukum sebagai insinyur sosial. Kedengarannya keren ya, tapi ide ini sebenarnya bukan hal baru loh. Pertanyaannya, dari mana sih asal-usul pemikiran yang ya bisa dibilang cukup radikal ini? Ini dia istilah kerennya, Law as a Tool of Social Engineering. Gampangnya gini, anggap aja hukum itu kayak toolbox, kotak peralatan. Bukan cuma pajangan, tapi alat yang bisa kita pakai dengan sengaja. Contohnya gampang banget. Mau ngurangin sampah plastik? Boom, keluarin aturan kantong plastik berbayar. Mau bikin banyak inovasi? Kasih insentif pajak buat startup. Nah, itulah rekayasa sosial lewat hukum. Dan di balik ide besar ini, ada satu nama penting, Roscoe Pound. Beliau ini ngelihat masyarakat tuh kayak sebuah arena, tempat banyak kepentingan saling tarik ulur. Ada maunya individu, maunya publik, maunya pebisnis. Nah, kata Pound, disinilah peran hukum. Hukum harus jadi si insinyur sosialnya, yang tugasnya nimbang-nimbang dan nyimbangin semua itu, biar hasilnya paling oke buat orang banyak. Oke, jadi pemikiran ini nggak ujuk-ujuk muncul gitu aja ya, ada akarnya, yaitu dari aliran pemikiran yang namanya sociological jurisprudence. Nah, ini apalagi, sederhananya gini, aliran ini tuh nggak cuma pusing sama bunyi pasalnya gimana, tapi mereka lebih peduli sama, oke, aturan ini pas diterapin di masyarakat, efeknya apa sih, beneran jalan atau enggak, gitu. Oke, tadi kan kita ngomongin teorinya secara umum ya, di level dunia. Nah, sekarang kita pulang kampung nih. Gimana ceritanya konsep rekayasa sosial ini sampai di Indonesia, dan gimana penerapannya di sini? Kalau ngomongin konsep ini di Indonesia, ada dua nama yang nggak bisa kita lewatin. Beliau adalah Profesor Mochtar Kusumaatmadja dan Profesor Satjipto Raharjo. Bisa dibilang merekalah yang jadi jembatan, yang membawa ide ini dan menyesuaikannya dengan kondisi hukum di Indonesia. Dan salah satu legasi terbesarnya adalah buku Ilmu Hukum karya Profesor Satjipto Raharjo. Wah, ini bukan sembarang buku ya. Ini buku yang benar-benar ngubah cara pandang satu generasi ahli hukum di negara kita. Dari yang tadinya lihat hukum sebagai sesuatu yang pasif, jadi melihatnya sebagai agen perubahan yang aktif. Nah, ini poin yang krusial banget. Di Indonesia, teori ini nggak cuma jadi bahan diskusi di kampus. Enggak. Teori ini dipakai dan tujuannya sangat praktis. Jadi mesin pendorong pembangunan nasional. Hukum sengaja dibentuk buat mempercepat pertumbuhan ekonomi, buat modernisasi. Pendekatan ini kerasa banget dampaknya, terutama di zaman Orde Baru. Oke, terus gimana cara kerjanya di lapangan? Yuk kita bedah mesinnya. Siapa sih yang pencet tombolnya? Dan gimana sebenarnya proses rekayasa ini berjalan, langkah demi langkah? Setiap perubahan besar itu kan butuh pemicu ya, butuh dorongan pertama. Nah, dalam konteks rekayasa sosial, pemicunya ini adalah para aktor kunci yang disebut agent of change atau pelopor perubahan. Terus, siapa aja sih para pelopor ini?
Wah, daftarnya panjang. Bisa pemerintah dan legislatif yang bikin aturannya, bisa aparat penegak hukum yang jalanin di lapangan. Tapi jangan salah, kaum intelektual dan akademisi yang kasih ide-ide segar juga termasuk. Bahkan tokoh masyarakat yang punya pengaruh besar. Mereka semua ini bagian dari satu ekosistem perubahan yang besar. Kalau kita urutkan, prosesnya itu kira-kira begini. 1. Tentukan dulu tujuannya. Goalnya apa sih? Kita mau bawa masyarakat ini kemana? 2. Bikin aturannya. Hukum seperti apa yang paling pas buat mencapai tujuan itu? 3. Eksekusi. Jalankan aturannya, sosialisasikan biar semua orang tahu. Dan yang terakhir, nomor 4, ini penting banget. Evaluasi. Cek lagi, ini berhasil nggak? Ada yang perlu diubah? Ini siklus yang nggak pernah berhenti. Oke, kita udah lihat teorinya, udah lihat juga praktiknya. Sekarang, yuk kita ambil jeda sejenak buat merenung, apa sih implikasi dari semua ini? Nanti setelah itu, saya juga bakal kasih beberapa daftar pustaka buat Anda yang mau gali lebih dalam lagi. Jadi, kalau mau ditarik kesimpulan utamanya, begini. Hukum itu bukan sekedar cermin yang cuma memantulkan kondisi masyarakat sekarang. Bukan. Hukum itu lebih kayak alat pahat. Sebuah tool yang bisa kita pakai secara sadar buat membentuk, buat mengukir masa depan masyarakat seperti apa yang kita inginkan bersama. Dan obrolan kita ini akhirnya mengarah ke satu pertanyaan penutup yang, dalam banget. Kalau hukum itu memang alat rekayasa yang sebegitu kuatnya, pertanyaannya jadi, siapa yang harusnya jadi arsiteknya? Siapa yang pegang kendali alat ini? Pertanyaan ini saya tinggal untuk kita renungkan bareng-bareng. Nah, buat Anda yang makin penasaran dan pengen baca-baca lebih jauh, ini beberapa sumber utama yang jadi dasar pembahasan kita hari ini. Terima kasih banyak udah menyimak, sampai ketemu lagi di pembahasan menarik lainnya.